Selamat malam, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Sekaligus saya sebagai praktisi hukum juga. Jadi teman-teman, bahwa seorang advokat adalah profesi yang terhormat, officium nobile. Karena kita memiliki profesi yang terhormat, sehingga kata-kata pun kita harus kontrol. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada masyarakat ataupun media harus kita kontrol. Karena bagaimanapun itu adalah karakter. Kita harus menghormati diri kita sendiri sebagai seorang advokat. Kemudian terkait ada katakanlah seorang advokat yang melakukan sebuah kegiatan dengan mengatakan ada seseorang katakanlah yang memiliki profesi di dunia penerbangan, di maskapai yang kita sebut aircrew. Itu juga profesi yang kita harus lihat manfaatnya. Kalau tidak ada aircrew, bagaimana pesawat bisa bergerak gitu loh. Karena pilot juga kan membutuhkan tim di situ. Kita pada saat terbang dari satu tempat ke tempat lain, kita dilayani secara persuasif, termasuk makanan, minuman, dan lain-lain. Tanpa mereka kita tidak nyaman di maskapai tersebut. Apalagi maskapai katakanlah yang berkelas, ada televisinya, ada kuliner yang memang disiapkan, dan lain-lain. Jadi kita harus hormati juga sebenarnya seorang aircrew yang kita sebut pramugari. Dan ada pramugara juga, bukan hanya pramugari, yang laki-laki juga ada. Kemudian kalimat yang keluar, sejatinya balik lagi, advokat harus bisa mengontrol. Karena profesinya terhormat, jadi tidak boleh keluar kalimat yang mengandung, balik lagi, mengandung sebuah delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Karena Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, kita memiliki payung hukum yang kita sebut KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sejatinya semua advokat paham. Beda dengan negara lain, katakanlah di Amerika, di India, mereka nggak punya. Mereka hanya punya undang-undang hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan sebuah ekspresi. Di Amerika boleh menghina presiden pun, gitu, menghina menteri pun boleh. Di India boleh menghina perdana menteri, karena tidak ada payung hukumnya. Namun manakala kita masuk ke negara kita, NKRI, kita memiliki payung hukum yang kita sebut Lex Generalis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Lex Spesialis Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dan pasalnya pun ada di situ. Barang siapa mendistribusikan hal-hal yang sifatnya mengandung konteks penghinaan dan pencemaran nama baik, akan ada ancamannya. Ancamannya pun nggak main-main, 4 tahun. Sebelumnya 5 tahun. Dengan 5 tahun bisa langsung ditahan seorang tersangka tersebut. Dan lagi-lagi ini adalah delik aduan. Barang siapa yang merasa terhina, merasa menjadi korban dengan perkataan pelaku, itu boleh melaporkan. Kepada siapa? Kepada kepolisian, karena ini ranahnya kepolisian, bukan KPK atau Kejaksaan Agung. Proses penyelidikan dan penyidikan masih ada asas pemaaf sebenarnya. Artinya sepanjang ada surat dari dokter yang mestinya di BAP hari ini, minta di BAP 2 minggu kemudian, tapi ada surat dari dokter, itu masih bisa. Tapi kalau sudah sampai di pengadilan, itu harus datang. Dia nggak bisa berdiri, duduk, pakai kursi roda. Dia nggak bisa duduk, harus tidur, langsung pakai kasur. Jadi dihadirkan. Artinya pengadilan kita sangat ketat, sangat sesuai dengan prosedur. Kalau memang sudah harus dihadirkan, tidak bisa lagi alasan-alasan penundaan. Namun kalau di penyelidikan, sepanjang ada alasan pemaaf tadi,
misalnya surat karena sakit, kemudian ada surat dokter dan lain-lain. Tapi nggak bisa berkali-kali. Kadang-kala nanti polisi akan jemput bola, dia datang ke rumah sakit untuk melakukan BAI tersebut terhadap calon tersangka, misalkan masih terlapor nih. Bang, sebagai pakar hukum yang sering berpergian baik itu keluar kota atau keluar negeri, melihat profesi pramugari di mata abang sendiri seperti apa sih, Bang? Kalau saya ngelihat dari sisi positifnya ya, artinya pramugari itu cukup membantu manakala kita ada di pesawat. Siapa yang kita bisa minta tolong lagi kalau bukan pramugari? Pilot nggak mungkin, mereka tuh opsinya berbeda. Apapun permasalahan di maskapai, upayakan ketemunya dengan pramugari karena akan support, apalagi penerbangan jarak jauh tuh. Misal umroh itu kan butuh waktu 8 jam sampai ke Jeddah atau ke Madinah misalnya, atau ke Mekah, butuh 8 jam. 8 jam itu waktu yang sangat panjang tuh. Bagaimana kita tidak bisa, kalau kita tidak interaksi dengan pramugari, ya kita juga nggak bisa juga. Pasti kita pengen ke toilet, kita mungkin minta air minum lah, tambahan dan lain-lain gitu. Otomatis ke siapa? Nggak mungkin ke pilot, pasti ke pramugari. Jadi hormati profesi pramugari. Berarti langkah dari keluarga besar pramugari yang kemarin mensomasi itu berarti sudah tepat ya Pak ya? Pertama memang upaya Eropa kontinental itu adalah somasi atau somatie. Somatie itu dari bahasa Belanda, gitu. Peringatan, warning letter lah kira-kira gitu. Itu sebenarnya tahapan yang pertama. Apakah boleh berikutnya ke LP? Ya boleh saja karena dirugikan ya. Namun saran saya LP itu kalau bisa ditambahkan dari lembaga yang berwenang tuh, seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, karena mereka juga ikut andil di negara kita sehingga lebih kuat laporan polisinya untuk segera memberikan ke penyidik kepolisian bahwa kami concern membantu para pramugari misalnya. Nah itu kalau bisa ditambahkan. Bang, soal peran advokat sendiri ketika ada dua pihak yang berseteru seperti itu, peran advokat itu harusnya seperti apa sih Bang? Maksudnya apakah ya kayak tadi Abang bilang ya tidak selalu harus masuk ke ranah hukum berbentuk laporan, harus peran advokat seperti apa Bang dalam menyikapi konflik antara dua pihak? Oke. Advokat itu adalah aparat penegak hukum. Kita punya undang-undang nomor 18 tahun 2003. Kepolisian juga punya undang-undang kepolisian. Kejaksaan juga punya undang-undang kejaksaan. Hakim juga punya undang-undang kehakiman. Karena kita profesinya sama. Dan kita adalah pekerja mandiri, profesional. Kita bukan PNS. Jadi tugas advokat lebih cepat, lebih baik. Kalau misalnya ada permasalahan hukum, kenapa tidak diselesaikan secara mediasi, silaturahmi, musyawarah, dan rekonsiliasi? Zaman sekarang ada namanya restoratif justice. Sebenarnya dari dulu advokat tuh harusnya sudah mengerti mediasi itu adalah tahapan yang sangat fundamental. Sehingga apa? Tidak masuk permasalahan hukum tersebut ke ranah yang namanya litigasi, melibatkan kepolisian ataupun kalau perdata langsung ke pengadilan negeri dalam bentuk gugatan gitu lah. Dan fungsi dari advokat harusnya mendamaikan antar para pihak sehingga apa? Permasalahan peristiwa hukum para pihak tadi selesai dengan indah. Itulah fungsi advokat. Sekali lagi advokat jangan mengidentikan diri dengan kliennya, dan advokat tidak identik dengan kliennya atau dengan customernya.